kita berada saat ini, kita percaya bahwa pada hari ini lawatan Tuhan akan hadir bagi setiap kita. Kita persiapkan hati kita, kita persiapkan pikiran kita, fokus untuk Tuhan pada hari ini. Jangan pikirkan masalah, tapi kita pikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita pada hari ini. Terima kasih saudara, kita berdoa sebelum memulai ibadah kita. Kami percaya ke dalam tangan-Mu Bapa, kami percaya sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu hanya Engkau yang layak disembah dan layak dipuji dengan segenap kehidupan kami. Bertatalah Engkau Tuhan di setiap doa pujian penyembahan kami, berbicara bagi setiap kami ya Tuhan, dan Engkau taruh apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hati kami, agar kami mengerti dan seirama dengan Tuhan. Pada hari ini kami percaya bagian kami Tuhan akan tetap terjamin di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan sembah Tuhan, kita beri puji hormat bagi Tuhan senantiasa. Pada hari ini kita percaya ada Tuhan di dalam kita, ada Tuhan melawat kita, ada Tuhan yang senantiasa bekerja. Dipuji
kepadamu. Pemeliharaanmu Tuhan cukup bagi kami, karena kami adalah milik-Mu. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau, sempurna seperti yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami akan lanjutkan ibadah kami. Kami akan bersorak-sorai memuji menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Segala puji, hormat dan syukur kami kembalikan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan pada hari ini. Kita katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, karena Dialah kekuatan kita, Dia mazmur kita. Bagi Dialah segala kemuliaan dan hormat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang untuk batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung merancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang untuk batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung merancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung merancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk dilawat oleh Tuhan. Biarlah firman-Nya berbicara bagi setiap kita, menegur, menguatkan, mengingatkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang akan kita alami, kita tetap percaya pemeliharaan Tuhan cukup bagi kita. Biarlah hamba-Nya dipenuhi dengan pengurapan yang dari Tuhan, agar setiap perkataan yang ditaburkan oleh hamba-Nya boleh membuat kita semakin hari mengenal pribadi Tuhan. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
saudara kekasih dalam Kristus, persiapkan hatimu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus. Pada saat pagi hari ini kami datang bersyukur kepadamu, sebab Engkau yang memberikan kami kesempatan ya Tuhan untuk beribadah bersama ya Tuhan. Kami pertaruhkan segenap kehidupan kami kepada Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengar. Kami percaya setiap firman yang diperkatakan pada saat pagi hari ini tidak akan ada yang kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu, lawatan-Mu pada saat pagi hari ini. Kami pertaruhkan segenap hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menolak segala roh intimidasi dalam bentuk apapun di dalam nama Yesus. Jelikan telinga kami menjadi telinga seorang murid yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan dan siap menjadi pelaku firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik saudara kekasih dalam Kristus, hari ini di hari Pentakosta, hari ke-50 dari kebangkitan Tuhan Yesus, kita akan berbicara tentang hari Pentakosta, hari ke-50. Mari saudara, kita akan buka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang yang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Ketika kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Kristus. Hari ini kita berbicara tentang hari Pentakosta, hari ke-50, 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Di dalam ayat 2 dikatakan, saudara, turun suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Turun suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Bagaimana kuasa kehadiran Tuhan tidak bisa dikontrol oleh manusia. Di ayat 3 dan ayat 4 dikatakan lidah-lidah api bertebaran hinggap kepada mereka masing-masing. Lalu mereka penuh dengan Roh Kudus. Mereka berbahasa-bahasa yang lain. Bahasa-bahasa yang lain yang dimaksud adalah bahasa yang tidak dipelajari.
Salah satu tanda dari Roh Kudus, bisa berbahasa-bahasa yang baru yang tidak dipelajari. Tidak pernah dipelajari. Kehadiran Tuhan disertai oleh tanda. Salah satu tanda yang dikatakan tadi, tiupan angin keras. Itu yang dapat dirasakan oleh murid-muridnya pada saat itu yang dapat dirasakan oleh semua orang yang ada di tempat itu. Kemudian yang kedua, yang dapat dilihat, lidah-lidah api. Jadi baik angin, baik api adalah lambang-lambang Roh Kudus. Kemudian kita bicara di ayat selanjutnya, dikatakan saudara, waktu itu diam di Yerusalem orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa, dari bawah kolong langit, segala bangsa yang ada di bawah kolong langit. Yang dikatakan yang sedang diam di Yerusalem adalah orang-orang Yahudi yang saleh. Orang-orang Yahudi yang saleh itu berbicara tentang orang-orang Yahudi yang taat kepada Allah. Itu berbicara tentang orang-orang Yahudi yang adalah tokoh-tokoh agama Yahudi, adalah orang-orang terpandang, adalah orang-orang cerdas, adalah orang-orang ilmuwan yang sedang berkumpul di Yerusalem. Orang-orang ini, orang-orang pintar ini, orang-orang yang takut kepada Tuhan ini, orang-orang saleh ini bingung. Mereka berkerumun, saudara. Saudara kekasih dalam Kristus, orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus lebih hebat dari orang-orang saleh, lebih hebat dari tokoh-tokoh agama, lebih hebat dari orang-orang pilihan dunia. Itu sebabnya mereka terheran-heran ketika Roh Kudus turun ke murid-murid Tuhan Yesus. Dan saya mau katakan kepada saudara, pelayanan roh dari setiap orang yang melayani Tuhan yang dipenuhkan dengan Roh Kudus di atas rata-rata orang saleh. Karya Roh Kudus melebihi semua akal manusia. Karya Roh Kudus melebihi semua orang-orang saleh. Bahkan orang-orang saleh, orang-orang pilihan tadi terpesona. Mereka heran mendengar murid-murid berbicara dalam bahasa-bahasa yang mereka mengerti dari segala bangsa. Mereka berkumpul dari segala bangsa, orang-orang pilihan. Lalu murid-murid Tuhan Yesus berbicara dalam bahasa-bahasa yang mereka mengerti. Itu yang membuat mereka terheran-heran. Orang-orang saleh, tokoh-tokoh agama ini, orang-orang cerdas ini tahu persis latar belakang dari murid-murid Tuhan Yesus. Status murid-murid Tuhan Yesus tidak sebanding dengan mereka yang adalah orang-orang saleh. Status murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berkumpul di loteng Yerusalem sangat rendah. Mereka adalah orang-orang terbelakang jika dibandingkan dengan orang-orang saleh, orang-orang Yahudi yang terpelajar, orang-orang ilmuwan, orang-orang pilihan dari bangsa Yahudi. Itu sebabnya mereka bingung. Mereka terheran-heran. Keadaan murid-murid Tuhan Yesus tidak sebanding dengan orang-orang saleh. Orang-orang saleh adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang terkemuka. Saudaramu yang kekasih di dalam Kristus, saudara-saudara, ibu-ibu dan bapak-bapak dan saudara kekasih dalam Kristus, hamba Tuhan pelayanan roh lebih hebat dari orang-orang saleh. Hamba Tuhan pelayanan roh lebih hebat dari tokoh-tokoh orang Yahudi. Hamba Tuhan yang pelayanan yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Setiap orang percaya yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Di dalam kepenuhan Roh Kudus ada peningkapan-peningkapan rahasia dari firman Tuhan. Ada peningkapan-peningkapan rahasia dari Tuhan lewat Roh Kudus, sesuai dengan yang diilhamkan Roh Kudus, sesuai dengan pernyataan yang
terjadi dibukakan kepada murid-muridnya pada saat mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara kekasih di dalam Kristus, saya punya kesaksian. Bukan kebetulan orang tua saya, bapak saya adalah seorang pionir gereja dan dia adalah seorang pendeta. Beliau melayani Tuhan dari tahun 42 sampai tahun 99. Sebelum Indonesia merdeka, beliau sudah sekolah misi di luar negeri. Suatu saat ketika beliau dipercayakan Tuhan menggembalakan, ada seorang jemaat, seorang ibu yang sudah tua, tapi ibu ini tidak pernah sekolah, bahkan menandatangani pun pakai jempol. Karena dia tidak bisa menandatangani, saudara, dia harus pakai jempolnya untuk menandatangani. Suatu waktu ada keponakannya, anak dari saudaranya yang sedang sakit di satu rumah sakit yang terkenal di Sumatera Utara. Keponakannya ini sudah sekolah dari Amerika dan juga sekolah dari Belanda. Dan dia sangat mahir berbagai bahasa, dan dia salah satu dosen di USU Sumatera Utara. Ketika keponakannya ini sakit di satu rumah sakit, keadaannya terbaring dengan kaku, tapi masih bisa berbicara. Ini tantenya ini, yang adalah jemaat dari orang tua kami, pergi membesuk keponakannya. Dia datang dan berkata, saya tidak bawa apa-apa, tapi saya datang untuk berdoa. Karena saya percaya Tuhan yang saya sembah sanggup menemukanmu. Keponakannya ini berkata, ya sudah, berdoalah. Keponakannya ini yang adalah orang terpelajar, saudara. Sebenarnya dia nggak remeh kepada tantenya ini, karena dia tahu tantenya ini tidak bisa apa-apa, bahkan bahasa Indonesia pun tidak bisa mengerti. Akhirnya tantenya ini berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Pada saat dia berdoa mendoakan keponakannya, mujizat besar terjadi. Dan dia penuh dengan Roh Kudus dan dia berbahasa roh, saudara yang kekasih dalam Kristus. Kemudian selesai dia berdoa, dia kaget ketika melihat bahwa keponakannya sudah bisa berdiri dan berjalan. Keponakannya dia peluk dan keponakannya terkejut, dia berkata, loh, kapan saya bisa duduk dan berdiri? Ternyata dia sudah berdiri, sudah jalan tanpa sadar, saudara. Baru dia sadar setelah dipeluk oleh tantenya ini. Dan akhirnya dia berkata, sebenarnya waktu tadi tante berdoa, saya terkejut. Karena tante berdoa dalam bahasa Belanda. Ternyata bahasa roh yang keluar dari mulut tantenya ini dapat dimengerti oleh keponakannya yang adalah salah satu dosen di Universitas Sumatera Utara pada waktu itu. Itu yang membuat dia terkejut, karena dia tahu tantenya ini bahasa Indonesia saja tidak bisa, bagaimana mungkin bisa bahasa Belanda. Saudara kekasih dalam Kristus, pada saat itu keponakannya langsung sembuh. Tanda-tanda ajaib selalu menyertai kehadiran Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 4 sampai 11 tadi dikatakan, yang menarik perhatian dari orang-orang saleh Yahudi tadi adalah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut bibir dari murid-murid Tuhan Yesus yang menakjubkan. Perkataan-perkataan yang menakjubkan yang keluar dari mulut murid-murid Tuhan Yesus. Karena orang-orang saleh tahu murid-murid Tuhan Yesus bukanlah orang-orang terpelajar. Saudara kekasih dalam Kristus, tanda-tanda heran ini ketika murid-murid Tuhan Yesus dipenuhkan dengan Roh Kudus di loteng Yerusalem, sangat mungkin orang-orang saleh Yehuda dari orang-orang saleh Yahudi ketika mereka pulang ke tempat masing-masing, sangat mungkin mereka bersaksi di tempat mereka masing-masing tentang peristiwa yang mereka lihat di Yerusalem. Saudara kekasih dalam Kristus, hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus, menjadi start awal penginjilan sampai ke ujung bumi. Hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus
dari gereja, bukan doktrin dari gereja tertentu, bukan doktrin dari gereja, denominasi gereja. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, Kisah Rasul pasal 2 yang sudah kita bacakan adalah merupakan penggenapan perkataan Yohanes Pembaptis. Sekali lagi, Kisah Rasul pasal 2 adalah penggenapan perkataan dari Yohanes Pembaptis yang tertulis di dalam Lukas pasal 3 ayat yang ke-16. Di mana dikatakan di dalam Lukas pasal 3:16, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Tadi di dalam Kisah Rasul pasal 2 dikatakan, maka turunlah Roh Kudus. Tanda-tanda ketika Roh Kudus turun, ada lidah-lidah api. Di dalam Lukas 3:16, baptisan Roh Kudus dan api. Api membakar habis unsur-unsur kedagingan kita yang tidak berkenan pada Tuhan, supaya kita mampu melalui proses pemurnian untuk menguatkan otot-otot rohani kita, menggantikan kelemahan kita, sehingga kita mendapat kekuatan baru, semakin dimurnikan. Itulah fungsi daripada api. Api juga berfungsi untuk membangkitkan semangat dari orang-orang yang penakut menjadi pemberani, mengubah segala sesuatunya, diubahkan, saudara. Orang-orang yang malas jadi rajin karena ada Roh Kudus yang memberikan semangat baru. Orang-orang penakut, pengecut menjadi orang-orang yang berani. Orang-orang pembohong menjadi orang-orang benar yang selalu memperkatakan kebenaran. Saudara kekasih dalam Kristus, di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat 15. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 tadi ayat 14 sampai ayat 15 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mampu seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Petrus yang tadinya pengecut bersama 11 murid yang lainnya, ketika dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka bangkit. Dikatakan, saudara, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Kekuatan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus membuat mereka berani bangkit, berani muncul, berani tampil menghadapi orang-orang saleh yang sedang berkumpul pada saat itu, menghadapi para tokoh-tokoh Yahudi yang sedang berkumpul pada saat itu. Murid-murid Tuhan Yesus berani bangkit. Mereka tidak takut menghadapi orang-orang cerdas, orang-orang pilihan, orang-orang saleh, tokoh-tokoh Yahudi. Karena apa? Ada satu kekuatan yang memenuhi kehidupan mereka ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 murid itu, dengan ke-11 rasul itu, dan yang memimpin Petrus, yang biasanya Petrus penakut, Petrus pengecut, Roh Kudus memberikan keberanian kepadanya. Saudara kekasih dalam Kristus, Petrus dengan suara nyaring, dia bukan hanya berbisik tapi segenap kekuatannya dengan suara yang nyaring, sekuat-kuatnya dia menghadapi orang-orang saleh. Saya mengatakan kepada saudara, api Allah, api Roh Kudus ada
kita dari pengecut menjadi pemberani. Api Allah adalah senjata ujung tombak untuk melakukan mujizat. Api Allah adalah kuasa yang menaklukkan musuh. Api Allah adalah kuasa yang mampu melakukan keajaiban. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi mujizat, yang tidak mungkin menjadi keajaiban. Roh Kudus menjadikan kita pribadi yang tak terkalahkan. Itu sebabnya setiap orang percaya membutuhkan Roh Kudus, karena Tuhan tahu persis kita membutuhkan penolong itu. Penolong itu yang adalah Roh Kudus, yang memberikan kita kemampuan, yang akan menolong kita untuk melakukan apa maunya Tuhan di dalam hidup kita, untuk memampukan kita berjalan seperti maunya Tuhan, untuk memampukan kita menyelesaikan setiap tantangan yang ada di hadapan kita, setiap tugas kita yang dipercayakan Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus menjadikan kita pribadi yang berbeda, pribadi yang tidak terkalahkan, pribadi yang membawa kita ke dalam kemenangan, pribadi yang kuat, pribadi yang tidak tergoyahkan meskipun banyak tantangan datang. Saya akan akhiri khotbah ini kita akan baca di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kamu dan saya mengenal penolong itu, yang tidak lain dari Roh Kudus. Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran, Roh Kudus yang adalah Roh penolong, yang akan menolong saya dan saudara melalui setiap proses hidup yang sedang kita hadapi, melalui segala proses pemurnian yang sedang kita hadapi. Hari-hari ini saudara kekasih dalam Kristus, orang-orang percaya sedang dimurnikan. Jangan takut saudara, ada Roh Kudus yang menolong saya dan saudara. Ada Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran, yang akan menuntun kita ke segala kebenaran, supaya kita tidak tersesat. Ada apinya Tuhan yang menolong kita, yang membakar seluruh unsur kedagingan kita, supaya kita dimurnikan layak di hadapan Tuhan, hingga kita masuk ke dalam rencana Tuhan yang besar yang ada di hadapan kita. Karena di hadapan kita kan ada penuaian jiwa-jiwa yang banyak. Akan ada revival di bangsa dan negara kita, bahkan di dunia ini. Tuhan memanggil saya dan saudara, dan Tuhan memperlengkapi saya dan saudara dengan seorang pribadi penolong yang adalah Roh Kudus, dengan seorang pribadi Roh kebenaran yang akan membuat kita tidak akan tersesat. Roh Kudus akan terus berbicara kepada saya dan saudara. Saudara kekasih dalam Kristus, ada begitu banyak di dalam kesaksian yang kami alami di dalam pelayanan, keajaiban-keajaiban Tuhan lewat Roh Kudus. Satu kali saudara kekasih dalam Kristus, kami melayani seorang anak muda yang sudah bertahun-tahun, hampir 4 tahun gila. Ketika kami melayani lewat seorang hamba Tuhan yang seringkali menjadi tim bagi kami, tapi sekarang hamba Tuhan ini sudah dipanggil Tuhan. Dan Bapak ini berkata, "Ibu, tolong kita sama-sama melayani." Ada seorang anak yang masih kuliah di satu universitas negeri kota Palembang, tapi anak ini terpaksa meninggalkan perkuliahannya belum selesai karena dia stres. Setiap hari dia memukuli mamanya dan kakaknya, saudara kekasih.
Saudara kekasih dalam Kristus, mamanya sama kakaknya sampai mengungsi ke tempat saudaranya, saudara. Terus anak ini diberikan makan lewat kaca nako. Saudara kekasih dalam Kristus, suatu hari kami dipanggil dan saya mulai berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan ingatkan saya pergi ke sana, layani anak itu. Begitu sampai di rumah mereka, saya berkata kepada mamanya, sebelum kita berdoa, saya berkata kepada ibu itu, apakah ibu mau anak ibu ini menjadi dukun? Dan dia berkata, saya tidak mau. Mengapa ibu berkata seperti itu? Karena yang kami tangkap di dalam doa kami, saudara yang kekasih, sebelum kami pergi ke rumah mereka, anak ini terkena kutuk perdukunan dari kakeknya, dari pihak mamanya, dan juga dari pihak papanya. Itu yang membuat dia gila, karena ilmu dari kedua belah pihak kakek-kakeknya ini mau diturunkan kepadanya. Singkat cerita, saudara kekasih dalam Kristus, ibu ini berkata bagaimana menyelesaikan itu. Akhirnya kami berdoa kepada Tuhan, dan ibu ini berkata, saudara, anak saya tidak perlu menyelesaikan kuliahnya, yang penting dia sehat. Saya mengingat waktu itu bulan 3, saudara, kami mulai berdoa bagi anak ini dan dilakukan doa pelepasan bagi anak ini, dan setiap dosa kutuk perdukunan yang turun dari pihak keluarga bapaknya dan kutuk yang turun dari keturunan mamanya. Mamanya mengakui, mama, orang tua saya bukan dukun ibu, tapi orang tua saya pawang hujan. Tapi mertua saya memang dukun, dan itu diakui oleh mamanya. Akhirnya kita berdoa, saudara. Kita berdoa lewat kuasa Roh Kudus, lewat tuntunan Roh Kudus. Puji Tuhan. Hanya beberapa bulan kemudian anak ini pulih total. Dan dalam tahun itu juga anak ini dapat menyelesaikan kuliahnya. Dan sekarang anak ini sudah bekerja di satu perusahaan di Provinsi Jambi. Saudara kekasih dalam Kristus, karya Roh Kudus itu luar biasa, tidak terbatas. Apa yang tidak bisa kita lakukan, tapi Roh Kudus dapat lakukan. Itu sebabnya Roh Kudus disebut Roh Penolong, yang adalah Rohnya Tuhan sendiri, yang adalah pribadi penolong, seorang pribadi yang menolong saya dan saudara, dan akan menuntun kita ke segala kebenaran. Dan dia dikatakan saudara, supaya ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk takut. Hadapi hari esok dengan mohon Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita, maka kita akan dijadikan menjadi pemenang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam doa kita kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah hamba-Mu bagikan pada pagi hari ini. Terima kasih buat setiap yang mendengar, dan kami percaya setiap yang mendengar siap menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan, yang akan terus melayani jiwa-jiwa lewat tuntunan Roh Kudus, lewat Roh kebenaran yang akan menuntun kami, memampukan kami melakukan perkara-perkara yang besar bersama-Mu. Ajar setiap kami yang mendengar kebenaran firman-Mu. Kami tidak punya kekuatan apa-apa. Kami butuh penolong Roh Kudus. Kami juga butuh Roh kebenaran yang akan menuntun kami melakukan perkara yang besar untuk menyelesaikan setiap visi-misi-Mu ya Tuhan, sampai semua digenapi lewat kehidupan kami. Urapi setiap pemirsa, pendengar dan kebenaran firman-Mu. Kiranya pada hari ini Roh Kudus mengurapi kami. Kami butuh Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang dilipat gandakan bagi kami lebih dari sebelumnya. Di hari Pentakosta ini kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk kami siap melangkah hari esok, karena kami tahu hari esok kami tidak ada harapan tanpa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Segala puji hormat bagi-Mu. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baik saudara kekasih dalam Kristus, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat kita angkat satu pujian. Kita angkat dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Kita undang Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita pada pagi hari. Roh Kudus yang manis. Haleluya, glory bagi Yesus. Oh, haleluya.
segarkanku, Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Mari kita bersatu di dalam doa. Saat hari ini, atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan, dalam ibadah kami boleh bersekutu di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mengurapi setiap kami dimanapun kami berada pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau ya Tuhan yang ambil alih seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapa di surga, inilah gereja-Mu ya Tuhan. Gereja CGIC kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Jadilah seperti yang Engkau kehendaki dibagi gereja-Mu, bagi jemaat-Mu ya Bapa. Pada saat siang hari ini Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepadamu atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan. Lebih lagi Tuhan di sepanjang kehidupan kami, jadikan kami Tuhan orang-orang yang takut akan Engkau, taat dan setia kepadamu ya Bapa. Bapa di surga, kami serahkan Tuhan kota kami, kota Palembang ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang berkuasa berdaulat atas kota kami, atas sekeliling kami Tuhan. Engkau yang menyertai kami senantiasa. Bahkan di kota ini Tuhan Engkau berikan damai sejahtera dari surga. Oh ralabaya seken ralabaya se. Kami juga Tuhan berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, yang mana pada saat ini Bapa di surga mengalami guncangan ya Tuhan. Banyak setiap umat-umat merasakan kekhawatiran ya Bapa, kecemasan. Oh kuasa-Mu yang ajaib ya Tuhan, yang memerdekakan setiap umat-umat-Mu, yang menolong setiap indai koise yang berseru kepadamu ya Bapa. Oh ralabaya seken ralabaya seken ralabaya se. Pada saat ini Tuhan, bekerjalah Engkau ya Roh Kudus bagi bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Engkau yang ambil alih, Engkau yang campur tangan atas setiap kehidupan yang ada di bangsa kami Bapa. Terlebih Tuhan buat pemimpin kami Bapa, presiden kami, berikan dia kekuatan, kesehatan, terlebih hikmat marifat daripadamu Bapa, hikmat yang daripadamu untuk melakukan setiap keputusan-keputusan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau Tuhan kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara. Oh Jesus, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan, dan kami berharap ya Tuhan, kami lebih daripada pemenang, karena Kristus Yesus yang menjadi Ralabayese penolong kami. Ralabayese setiap saat ya Tuhan, kami serahkan hidup kami, langkah kami, apapun yang kami lakukan ya Bapa, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu, dari yang terkecil ya Tuhan, yang remaja,
pemuda-pemudi, orang tua, bahkan yang paling tua sekalipun, semuanya Tuhan dalam jangkauan tangan kasih-Mu, dan kami hanya pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jadilah seperti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus yang ajaib. Hiralabayasi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Baiklah saudara, kita percaya dan saya percaya bahwa setiap kita pada hari ini sudah menerima berkat yang dari Tuhan lewat pujian, penyembahan, bahkan doa, bahkan juga firman yang kita berikan oleh hamba-Nya. Kita percaya hari ini kehadiran kita tidak akan pernah sia-sia. Kita beribadah kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan yang akan melipat gandakan kekuatan, pengharapan, dan juga berkat jasmani rohani untuk kita. Kita tutup ibadah kita pada hari ini bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, gloria, Rama Sandara Kapa, ya Rama Nama Rama Sianda Para Pareo Sindira Rapa Papa. Oh, glory bagi-Mu Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih kami masih bisa berkesempatan untuk beribadah kepadamu, masih dapat menikmati hadirat Tuhan dimanapun kami berada. Kami tetap merasakan cinta kasih kebaikan Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang ajaib, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu, nama yang ajaib. Terima kasih buat pujian, penyembahan kami, doa kami kepadamu, bahkan firman-Mu yang siap kami dengar. Kiranya firman-Mu menguatkan hati kami setiap hari ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, untuk bangsa dan negara kami pertaruhkan kepadamu. Mulai dari Sabang sampai Merauke, biar lawatan Tuhan terjadi untuk Indonesia. Berkat-Mu untuk Indonesia, selamatkan Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, kami pertaruhkan negeri Jamrut Katulistiwa ini ke dalam tangan-Mu. Negeri yang indah yang ada di dalam rencana-Mu, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan yang ajaib. Selamatkan Indonesia Tuhan, selamatkan Indonesia, berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, sembuhkan Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu di Indonesia seperti di sorga. Saat ini kami datang berdoa buat pemerintahan yang ada Tuhan. Kami berdoa melepaskan berkat bagi Bapak Presiden dengan semua jajaran-jajarannya. Kami tetap pertaruhkan kepadamu, baik para gubernur, wali kota, bupati yang ada, seluruh
dan semua suku bangsa yang ada di dalamnya kami pertaruhkan kepadamu. Secara khusus buat jemaatmu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar lawatan Tuhan terjadi setiap hari, kekuatan yang daripadamu memegang kami dengan erat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh berpisah satu sama yang lain lewat ibadah ini, tapi Yesus tetap memegang kami dengan erat. Hidup kami bergantung kepada kemurahan-Mu. Segenap hidup dan masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami akhiri ibadah kami. Saudara kekasih dalam Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu, terimalah anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus yang akan terus memegang kita dengan erat, menyertai kita hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.